إله إلا أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan dalam kondisi sehat walafiat yang kita harap semoga sehat kita ini bukan hanya sehat secara jasmani tapi juga sehat secara rohani. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas curahan perjuangan pengorbanannya, alhamdulillah kita dapat merasakan puncak dari segala kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan kali ini telah hadir pada agenda webinar parenting yang diadakan oleh ITAF Global Islamic School dengan judul Remaja Menyimpan Sejuta Rahasia, Tips Mendidik Anak Usia Remaja. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, alhamdulillah di sini sudah ada pemateri kita dan sebelum kita masuk pada materi, kita akan sedikit perkenalan terlebih dahulu dengan ITAF Global Islamic School. Jadi ITAF Global Islamic School ini adalah sekolah setingkat SMA yang fokus membantu siswa-siswinya lolos kuliah di berbagai kampus Cek satu. Baik, sepertinya dari Ustadz Miqdar sedang ada sedikit masalah. Mungkin di sini kita akan lanjutkan ya. Tadi ada beberapa mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Miqdar yang berkaitan dengan ITAF Global Islamic School. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa membaca sekilas latar belakang didirikannya ITAF Global Islamic School dan juga di sini kita mendapatkan ijazah paket C resmi dari pemerintah dan disesuaikan kurikulumnya untuk membantu anak-anak semua untuk bisa mendapatkan beasiswa di kampus Timur Tengah ternama. Jadi kita di sini fokus ke arah diniyah walau arabiyah di Timur Tengah. Dan insya Allah doakan semoga kedepannya kita bisa merambah ke wilayah-wilayah humaniora lain dan juga ke teknik dan juga ke arah-arah saintek. Namun saat ini kita baru di dinia. Ustaz Mikdar, if sudah bergabung lagi. baik. Mungkin bisa Ya, ini jadi Ustaz dilanjutkan, silakan. oke. Ya, jadi ITAF School ini istimewa karena dia memiliki tujuan khusus yang kemudian dia secara kurikulum itu disesuaikan dengan tes masuk berbagai kampus Islam ternama di dunia. Kalau kita lihat sekolah-sekolah sekarang itu kan ya, yang namanya di bawah Kemendiknas, di bawah Kemenak harus mengikuti berbagai kurikulum yang sudah ditetapkan. Nah, akan tetapi untuk ITAF School ini dia itu disesuaikan fokus tes masuk berbagai kampus Islam ternama di dunia. Jadi materinya tidak terdistraksi dengan materi-materi lain. Meski begitu, di dalamnya juga masih dibekali digital skills, life skills ya, yang sesuai dengan kebutuhan
anak di masa depan seperti itu. Adapun pengajar-pengajarnya juga langsung dari para asatid-asatid yang kemudian di antara mereka bahkan ada yang dulunya mahasiswa berprestasi. Nah, di sini kemudian bisa kita lihat dari materi pembelajarannya sudah diatur sangat lengkap. Yang pertama Islamic knowledge-nya, ya semua pelajaran-pelajaran Islam, agama Islam ada di sini. Begitu juga bahasanya, baik itu Arab, Inggris maupun Indonesia, juga pendalaman-pendalaman khusus pada bahasa Arab. Kemudian juga di Al-Quran, selain tahsin dan tajwid, juga ada tahfidz, tafsir, bahkan ilmu Quran. Nah, begitu pula di materi pembelajaran digital dan life skill, ini menunjang kebutuhan masa depan anak. Jadi bukan hanya ngaji, belajar ilmu agama, ilmu umum, bahasa, dan seterusnya, tapi apa yang membuat mereka bisa survive di masa depan dengan skill-skill yang mereka miliki, yang akan diajarkan di ITAF Global Islamic School ini. Nah, ini di antara prestasi-prestasinya. Nah, di sini prestasinya sudah bisa Bapak Ibu baca. Dan kemudian untuk malam hari ini, pemateri kita adalah Ustadz Yogi Kusprayogi. Beliau adalah seorang psikologi klinis, masih sangat muda, kelahiran 93. Jadi sekarang sekitar usia 32 tahun. Dan status sudah menikah, memiliki 3 anak perempuan. Domisili beliau sekarang di Yogyakarta, tepatnya di daerah Gunung Kidul. Adapun lewat pendidikan, ini bisa kita baca, khususnya S1 Psikologi Universitas Islam Indonesia, kemudian S2-nya Pendidikan Profesi Psikologi Universitas Islam Indonesia. Jadi memang beliau ini takhususnya gitu ya, spesialisasinya itu ada pada psikologi. Kemudian selain ilmu umumnya yaitu psikologi, beliau juga belajar di pendidikan non formal, ada pendidikan agama Ma'had Ibnu Katsir dan juga Ma'had Ibnu Katsir Yogyakarta. Dan aktivitas beliau sekarang ya selain beliau belajar dan juga praktisi psikologi klinis, beliau juga menjadi seorang trainer, penulis dan peneliti dan juga ketua Yayasan Anak Muslim Ceria. Oke, itu sedikit pengantar baik dari sisi pengenalan ITAF Global Islamic School juga tentang pemateri kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik kok. Jarang-jarang nih pematerinya dulu yang tanya kabar ya. Jadi sungguh. Duluan, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Megang kabarnya dulu ini. Kak Yogi? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Gimana, Iya, Ustaz? Di kalau sana aman ya, Ustaz, ya? psikolog itu bagusnya panggilannya pakai kak tuh, biar lebih dekat gitu ya. Iya, karena dulu idolanya Kak Seto dulu waktu Oh, kasih tahu. waktu masih sekolah. Jadi biar Kak juga lah, biar kalau udah tua tetap Kak gitu, Ustaz. Oke, alhamdulillah ya. Biar nggak kerasa tua kayak. Nggak terasa, nggak terasa. Dan tadi terima kasih, Ustaz, sudah dibilang 32 ya. Ya, dibilang lebih muda setahun, Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah. Ya, eh, itu yang berkaitan dengan pengenalan baik Kitab Global Islamic School juga terkait materi kita pada malam hari ini. Langsung saja ya, Bapak Ibu sekalian, ini sudah tidak sabar untuk segera mendengar materi dari Kak Yogi. Pada beliau dipersilahkan. Mohon izin, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya telah kita nikmati dari waktu ke waktu. Kita ini beralih dari satu nikmat Allah menuju nikmat Allah yang lain. Maka ayah bunda sekalian, semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau,
para sahabat beliau dan juga seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada segenap asatidzah ya dan juga mungkin tim manajemen pengurus dari ITAF Global Islamic School ya sudah menyelenggarakan kegiatan di malam hari ini. Semoga Allah balas dengan balasan kebaikan. Jazakumullahu khairan. Dan juga kepada para admin dan sebagainya yang sudah ya bersusah payah ya untuk tersiarnya kegiatan belajar di malam hari ini. Dan khusus kepada Ustadz Mikdar, terima kasih Ustadz sudah membuka acaranya. Mohon izin ini untuk menjadi teman belajar para ayah dan bunda di malam hari ini. Alhamdulillah, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali di malam hari ini bisa membersamai ayah bunda untuk belajar dan kami izin untuk menjadi teman belajar di malam hari ini. Insya Allah malam hari ini kita akan belajar tentang memahami kondisi remaja ya. Anak-anak kita yang remaja, bagaimana kondisi mereka, ya, cara memahaminya seperti apa ya. Dan tentu saja di malam hari ini kita sedang menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan juga anak-anak kita mudah-mudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang guru-guru kita, para ustadz yang sudah sering mengingatkan kita ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian ya, dirimu ya dan keluargamu, dan keluarga kalian dari api neraka. Maka di sini Allah perintahkan diri kita, ku anfusakum, baru kemudian wa ahlikum, baru kemudian keluarga kita. Untuk apa ya? Untuk menjaga semuanya agar selamat dari api neraka. Maka tentu malam hari ini adalah upaya ikhtiar kita untuk menjadi orang tua yang mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah sehingga menjadi orang tua yang belajar dan tentunya memberikan pengajaran kepada anak-anaknya agar terhindar dari api neraka. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menerangkan tentang ayat ini, ya cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan cara yaitu alimuhum wa addibuhum, yaitu belajar ilmu agama dan juga mendidik dengan adab-adab yang baik. Semoga Allah mudahkan. Mari luruskan niat kita dengan niat ikhlas karena Allah dan tidak lupa untuk berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam kebaikan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ayah dan bunda, kami mohon izin untuk share materi di malam hari ini. Kita akan belajar untuk menjadi sahabat remaja. Sebelum kita mulai, kami ingin brainstorming dulu. Mari ayah bunda yang mungkin berkenan bisa menuliskan di kolom komentar. Kira-kira apa yang menjadi peluang, ya, yang menjadi peluang atau kemudahan dalam mendidik anak-anak kita yang remaja atau yang pemuda ini ya, pemuda-pemudi, apa peluangnya, apa kelebihan anak remaja dibandingkan anak-anak di usia sebelumnya, belum balik ya misalnya. Apa kira-kira ayah bunda? Silakan. Kalau biasanya ditanya kendala, nah ini ditanya apa peluangnya. Ya, Masya Allah ya. Wah, ini kata Bunda Nina, yaitu bisa diajak diskusi. Wah, Masya Allah ya. Kemudian berikutnya ada Bunda Lin ya, lebih kritis. Wah, ya betul ya, karena akalnya berkembang dengan sangat baik. Kemudian berikutnya ya ini Bunda Dinda mudah memahami, ya ngobrol seru. Wah, Masya Allah ya. Kemudian, kaget tadi ya. Ini Pak Joko Wiono, kaget kayak kira Pak Joko Widodo tadi ini ya. Pendidikan lebih fleksibel. Ya, Masya Allah ya. Kemudian dari Ibu Syifa lebih bisa diarahkan. Ibu Reni menjadi sahabat mereka. Dan ini langsung baca saja ya. Mudah paham apa yang disampaikan, mandiri, memiliki pemikiran yang lebih maju. Ini ada yang jawab lebih kritis,
Berikutnya, Kak, anak saya Ikhwan usia 11 tahun, tapi masih suka nangis ya. Nanti kita bahas ya, insya Allah. Kemudian Ibu Erna, rasa penasaran yang tinggi, kadang lebih tahu dari kita. Loh, ini banyak kelebihannya ya. Ya, ini Ustadz ya, banyak kelebihannya. Berarti sudah aman ya, Bunda ya. Baik, kita cukupkan dulu pembahasan kita di malam hari ini. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ini triknya Ustadz, biar cepat pembahasannya ya. Oh, ini ada yang jawab ngeyelan ya. Ya, baik. Coba berikutnya mungkin eh, satu saja. Setiap orang tua bisa jawab satu. Kira-kira kemampuan apa yang perlu ditingkatkan oleh orang tua untuk membersamai remajanya? Satu saja, apa kemampuannya? Atau keterampilan apa ya? Nah, ini ada yang jawab sudah komunikasi. Wah, dari Ibu Miza ini ya. Terima kasih. Kemudian Umu Syafiq, kemampuan mendengarkan. Oh ya, Ibu Syifa, apa namanya? Oh ini kami lagi bacakan langsungnya ilmu agama, hafalan Al-Quran, mendengarkan, memahami, lebih mengerti ya. Yang harus dipunyai kemampuan bersabar, Masya Allah ya. Ini Pak Joko juga sama, lebih peka, wah ya. Kemudian memahami. Baik ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ayah Bunda yang berkenan untuk sharing di kolom komentar. Oh, ada satu lagi masuk, kita bacakan ya. Menjadi teman mereka. Baik. Ya, ini yang sudah disampaikan oleh Ayah Bunda ya. Semoga ya Allah mudahkan. Lalu terakhir ini ya. Habis ini beneran ini kita bahas. Eh, apa harapan dari Ayah Bunda untuk belajar di malam hari ini? Silakan. Ya, apa harapannya belajar kita di malam hari ini, Ayah Bunda? Ini harapan, nggak apa-apa ya. Ya, ini target kita. Apa harapannya, Ayah Bunda? Mudah-mudahan nggak tinggi-tinggi harapannya. Ya, mudah-mudahan harapannya ya kok belum ada, berarti nggak ada harapan ya. Baik. Ini kita lanjutkan kalau begitu. Ya, oh ada ini harapannya ya. Ya, ini menjadi teman mereka, ya mengerti cara menghadapi remaja, bisa membersamai remaja, ya Masya Allah. Memiliki anak-anak yang saleh dan salihah, tidak salah langkah dalam membersamai remaja. Jadi teman baik remaja mengalah dengan adik, menambah ilmu, buat bekal, ya Masya Allah bisa selaras. Memiliki metode dalam mengarahkan anak, ya semoga Allah mudahkan. Ini sudah banyak, nggak gampang ngegas ya, betul ya Bunda ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita menjadi semakin sabar dan nggak gampang ngegas ya. Harapan anak menjadi ortu sebagai teman cerita ya. Baik. Iya, ya namanya juga remaja ya Bunda ya, Ayah Bunda. Jadi rem aja, jangan digas aja gitu loh ya. Nah, kalau digas aja masalah nanti ya. Jadi rem aja itu direm ya. Nah, orang tuanya ngerem. Baik, kita lanjut. Kita share materi kita. Bismillah. Sebentar ya Bunda, ini tampilannya Zoom-nya baru baru dia update jadi bingung ini. Sahabat. Tuh, mana ini? Nah, ini. Bismillah. Iya, ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah. Tentu membersamai remaja adalah kondisi yang bisa dikatakan sebagai kondisi yang bisa dibilang mudah. Kenapa mudah? Karena memang di masa remaja ini anak-anak kita sudah memiliki kemampuan pemahaman yang baik secara kognitif atau secara akalnya. Nah, tapi nanti ada PR-nya, yaitu bagaimana kita bisa memahami kondisi emosionalnya. Nah, ini tarik ulur ya. Jadi dua hal ini memang harus diseimbangkan. Memang ada kelebihannya, tapi juga ada hal yang menjadi tantangan bagi orang tua, di mana emosi di fase remaja ini kadang mereka mengalami fase sebagaimana roller coaster gitu ya. Mereka tidak menentu ya, up and down emosinya jadi kurang stabil. Dan sebenarnya remaja muslim itu ya harusnya emosinya stabil, normalnya ya Bunda. Namun
Pada umumnya kita jumpai remaja-remaja ini di usia 12 sampai dengan 18 tahun, terkadang tidak stabil emosinya. Nah, kira-kira karena apa? Yo, ya. Nah, kenapa emosi remaja kurang stabil? Mungkin sebagian kita akan menjawab dengan lantang dan mudah, yaitu karena perubahan hormon. Oke, betul, perubahan hormon salah satunya, ayah bunda. Nah, namun, yang jarang kita sadari, perubahan hormon ini memiliki waktu atau masa. Jadi tidak terus-menerus. Nah, misalnya perubahan hormon, ya betul, mungkin akan terjadi gelombang pasang emosi mereka naik turun, tidak stabil, belum lagi yang mengalami haid ya bagi yang remaja perempuan. Nah, maka gelombang ini biasanya berlangsung antara 6 bulan sampai 1 tahun atau paling lama ya 2 tahun lah gitu ya, adaptasi mereka. Tapi kok remaja kita sampai umur 15 tahun, 16 tahun kok masih marah-marah, up and down emosinya. Nah, itu bisa jadi bukan lagi karena masalah emosinya, karena hormonnya ya, tapi bisa jadi lebih banyak dipengaruhi karena remaja kita sedang ada di fase storm and stress. Nah, storm and stress ini membuat remaja tidak stabil emosinya. Kemudian membuat remaja juga mengalami penurunan orientasi masa depannya. Membuat remaja juga mengalami penurunan produktivitasnya. Nah, ini akan dialami remaja dengan kondisi ini jika mereka tidak berhasil membangun kondisi identitas mereka yang ideal. Nah, itu kendalanya yang harus diwaspadai. Jadi bukan masalah hormonal. Nah, hormonal ya udah gitu loh. Ini tinggal kita stabilkan kondisi hormon yang lain. Misalnya karena testosteronnya atau estrogennya, dopaminnya nggak stabil, ya insya Allah kita bisa stabilkan nih ayah bunda ya dengan diajak olahraga, diajak interaksi, ditunjukkan cinta, ya ini insya Allah akan cepat stabilnya. Tapi jika kemudian kita tidak memahami bagaimana pembentukan fase-fase identitasnya, ya tentu stresnya itu akan meningkat dan ini tadi ya menyebabkan tidak stabil emosinya, motivasi orientasi masa depannya jadi menurun ya. Kemudian ya tentu saja akan mengurangi produktivitas remaja kita. Nah, jadi masalah toh. Nah, ini yang sebenarnya harus ditakuti orang tua. Baik, dalam Islam kita tidak mengenal istilah remaja. Karena dalam Islam ya kalau kita sudah ada di fase mumayyiz ya atau gulam mumayyiz ya sudah nanti balik gitu ya. Sudah dewasa ya kita atau dikenal dengan murahik ya atau yafi' ya atau baligh ya orang yang sudah berakal ya atau orang yang sudah sampai. Nah, ini istilah dalam Islam nggak ada istilah remaja. Sehingga istilah remaja ini adalah istilah yang digunakan oleh dunia internasional, teenager ya, atau teen atau adolescence dan sebagainya. Ini untuk memberikan gambaran fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Betul. Sebenarnya kalau sudah 12 tahun ya dihitungnya dewasa juga dalam teori perkembangan umum ya atau dalam dunia psikologi. Nah, hanya saja ada fase peralihan di mana anak-anak kita ini butuh waktu. Nah, fase-fase peralihan ini berlangsung antara kurun waktu 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Nah, maka diberikan waktu antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, maka ini masa-masa peralihannya atau adaptasinya. Sehingga remaja ini hanya istilah saja, nggak ada kemudian kondisi penyebutan secara ilmiah baik dalam Islam gitu ya untuk istilah remaja tidak ada. Baik. Maka ayah bunda untuk memahami remaja, maka kita sebagai orang tua perlu melihat tahapan tumbuh kembang. Kak Yogi, tahapan tumbuh kembang itu emangnya penting? Oh, penting ayah bunda. Di antara prinsip-prinsip dasar pendidikan dan pengasuhan anak, itu menjadi orang tua harus yang pertama menjadi orang tua yang tadi ya, dia berakal, bertauhid, ya, berilmu. Nah, sehingga orang tua ini bisa benar-benar tawakal kepada Allah karena doanya maksimal, usahanya maksimal. Yang kedua, menjadi orang tua itu harusnya menjadi orang tua yang berusaha memperbaiki dirinya.
Karena orang tua ini kalau menurut para ulama kita dalam kitab-kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan-pendidikan anak, maka pendidikan yang penting itu adalah teladan, kuduah, ya, kuduah hasanah, ya, contoh yang baik. Maka teladan ini menjadi pendidikan paling utama. Dan ini bukan tanpa alasan. Mungkin para ulama kita 900 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, nggak ada riset ilmiahnya. Atau mungkin ada tapi kita nggak tahu metodenya. Nah, sehingga para ulama banyak mengandalkan bagaimana metode risetnya adalah literatur gitu ya. Bagaimana Al-Quran dan hadis gitu ya, menerangkan atau membahas tentang pendidikan. Nah, mungkin itu. Tapi sekarang ada metode eksperimen, ada metode korelasi dan sebagainya ya. Nah, dalam metode-metode itu ada salah satu ahli perkembangan namanya Albert Bandura dan teman-temannya ya, ada banyak ya yang satu aliran dengan beliau. Nah, Albert Bandura ini punya teori social learning. Dan salah satu inti dari social learning itu ya anak itu belajar bagaimana dia melihat, merasakan apa yang ada pada lingkungannya, terutama orang tua. Sehingga ada istilah yang populer hari ini, children see, children do. Apa yang anak-anak lihat itu yang akan mereka lakukan. Nah, jadi poin kedua, pengasuhan itu adalah teladan, terutama kalau anaknya remaja. Ayah bunda yang punya anak remaja, hati-hati, mereka sudah mampu untuk melakukan pengamatan dan konfrontasi. Jadi kalau ayah bundanya bilang, nak, jangan berlebihan main HP, jangan berlebihan main gadget, anak akan juga menghitung bagaimana kondisi orang tuanya. Dan nanti mereka akan konfrontasi. Jika orang tua didapati tidak berusaha untuk integritas, ya, artinya apa yang disampaikan dengan yang dilakukan terlalu banyak kesenjangannya, maka remaja akan menurunkan yang namanya trust, rasa percaya. Dan trust pada remaja yang menurun akan membuat mereka tidak lagi nyaman bersama orang tua. Bahkan sebagian remaja bukan lagi hanya masalah nyaman, mereka sudah masuk ke fase insecure kalau di hadapan orang tuanya. Kalau sudah insecure, jangan ngomong masalah frekuensi, wis jelas nggak sefrekuensi. Maka wajar kalau kita kemudian menasehati, mengarahkan, kok mereka jadi nggak nurut, kok mereka jadi nggak patuh. Nah ini, ya jangan ngomong masalah frekuensi dulu. Wong kita aja nggak merasa nggak dianggap aman kok di hadapan mereka. Nah, jadi sebelum kita bicara masalah frekuensi, maka yang lebih penting adalah membangun rasa amannya. Nah, ini masalah kita, ya umumnya kita sebagai orang tua. Kenapa kita kok nggak membuat remaja merasa aman? Ya karena kita dianggap tidak nyaman. Kenapa kok nggak nyaman? Ya karena kita nggak trusted, nggak terpercaya. Nah, maka penting, jangankan orang tua, kalau kita melihat sebuah negara di mana pemimpinnya itu mencela-mencela, ya nggak segera mengeksekusi, nggak segera mengambil tindakan, ngomongannya mencela-mencela gitu ya, ya maka kepercayaan publiknya juga akan turun. Nah, sehingga model pemimpin yang katanya digadang-gadang sebagai model kepemimpinan yang paling baik adalah transformasional karena dianggap paling berintegritas. Wah, Masya Allah ya. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang perlu kita pahami sebenarnya. Ya, sementara mohon ditunggu terlebih dahulu. Ini Kak Yogi sepertinya sedang ada hal darurat yang harus segera dilakukan. Jadi juga ada yang dijelaskan oleh beliau bagaimana kemudian di antara yang bisa kita ambil pelajarannya, kita harus menjadi sosok yang membuat anak-anak kita itu aman gitu. Jadi kita ini dianggap orang Mohon yang maaf. tidak. Ya, apa Lanjut. Qadarullah ya. Ya ini anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perlu membangun yang namanya tadi ya rasa percaya. Jadi untuk membangun rasa percaya sebenarnya cukup mudah. Bagaimana kita menjadi teladan untuk mereka. Nah, itulah kenapa para ulama kita mengajarkan untuk menjadi teladan. Nah, ini diantara model-model pengasuhan yang efektif. Nah, sehingga setelah menjadi teladan, maka tugas orang tua adalah memahami tumbuh kembang.
Jadi tadi ya 3 hal penting, menjadi orang tua yang bertawakal kepada Allah dengan doa ikhtiar maksimalnya. Yang kedua, menjadi orang tua yang bisa diteladani oleh anak-anaknya. Yang ketiga, menjadi orang tua yang mau belajar tentang teori tumbuh kembang. Nah, maka poin nomor 3 inilah yang akan kita lebih kuatkan, nggih. Kalau mungkin poin pertama tentang tawakal, ayah bunda sering mendapatkan pemahaman ini dari para asatidzah kita. Atau mungkin kalau masalah teladan, insya Allah juga sudah banyak dibahas ya. Mungkin ayah bunda sering mengkaji kitab-kitab Tarbiyatul Aulad, Tarbiyatul Abna ya. Nah, ini kita akan bahas masalah tumbuh kembang. Sehingga tumbuh kembang anak-anak kita itu diakui loh, bukan hanya dalam dunia psikologi, bukan hanya di psikologi perkembangan, namun juga dalam Islam. Dalam Islam, kita juga mengenal fase-fase tumbuh kembang. Nah, sebelum kita bahas bagaimana Syekh Ahmad Nasir Athayyar membahas tentang tumbuh kembang, kita mungkin sering dengar tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak mendirikan sholat. Maka Nabi sampaikan kepada kita ya untuk mengajak anak-anak kita, mengajarkan mereka ya, mendidik mereka untuk mendirikan sholat di umur 7 tahun. Walaupun ini bukan batasan, bukan berarti di usia sebelumnya nggak boleh ya. Ini kalau pengajian para ulama boleh. Nah, tapi 7 tahun ini adalah waktu yang kemudian ideal, cocok, sergap gitu ya. Kita ajari mereka secara menggunakan metodologi, misalnya gitu ya. Ini untuk umur 7 tahun, lebih konsisten. Dan jika nanti umurnya 10 tahun, nah kita boleh memukul mereka, meskipun dengan kaidah-kaidah ya, ada rincian memukulnya nggak sembarangan ya. Memukul mereka kalau mereka tidak mau sholat. Nah, ini menunjukkan kenapa kok 7 tahun, kenapa kok harus dipukul 10 tahun. Ini berarti ada kondisi yang berbeda pada fase atau waktu yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, ya. Kemudian yang kedua, kenapa anak-anak ini ketika belum baligh ya, mereka itu tidak dihukum ketika berdosa. Sementara ketika sudah baligh, mereka itu dikenai hukum syariat, mukallaf. Nah, ini juga menunjukkan adanya perbedaan kondisi dari waktu ya mengenai kondisi kita. Sehingga kita mungkin sering dengar ya 3 kondisi seseorang itu tidak atau terbebas dari hukum syariat ya. Yang pertama kondisi orang yang tidur sampai dia bangun ya. Yang kedua kondisi dia tidak sadar karena sakit ya, karena mental dan sebagainya sampai dia sembuh. Nah, kemudian yang ketiga, kondisi di mana dia masih anak-anak, belum baligh sampai dia baligh. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi usia. Nah, maka Syekh Ahmad Nasir Athayyar dalam kitabnya Kaifa Turabbi Abna'aka, beliau sampaikan bahwa anak-anak kita itu ada fase-fase tumbuh kembangnya. Maka beliau membahas dari beberapa pendapat ulama yang lain, misalnya ada fase gulam ya 0 sampai 7 tahun, ada fase mumayyiz ya 7 sampai 14 tahun dan fase dewasa 14 sampai 21 tahun ke atas ya fase baligh ya, fase dewasa. Adapun kondisi-kondisi khususnya di usia ini adalah ya tentu beliau sampaikan bahwa di usia remaja ini memiliki peningkatan yang kuat pada kondisi tubuh mereka. Nah, ini beliau sampaikan dalam kitabnya Kaifa Turabbi Abna'aka. Nah, kemudian perasaannya juga semakin tajam, feelingnya semakin kuat, emosinya ya. Ini perasaannya tinggi. Yang ketiga, di sini anak-anak kita yang sudah remaja itu mulai mencari role model, contoh, teladan. Maka yang dibutuhkan remaja itu teladan atau bahasa kerennya zaman sekarang mentor. Mereka butuh sekali mentor, sehingga kalau sudah menemukan mentor, itu nurut apa kata mentor. Makanya kalau kita lihat anak-anak SMP, SMA, itu nurut sama sosok yang diteladani. Nah, yang jadi masalah kalau yang diteladani ini kepala geng gitu ya. Nah, bos, bullying gitu ya. Nah, makanya banyak kok kita bingung ya, kenapa ya kok remaja itu SMP, SMA kok tawuran gitu ya. Rela mempertaruhkan jiwa raganya gitu ya. Ya karena tadi mentornya gitu loh. Siapa mentornya? Dulu beberapa teman kami meneliti tentang kasus tawuran di Yogyakarta. Ada beberapa sekolah yang langganan tawuran, diteliti ya secara psikologis, penelitian yang jangka panjang.
longitudinal research gitu ya. Ternyata ya walaupun nggak puluhan tahun ya, ini masih di bawah 10 tahun risetnya. Nah, dari penelitian itu ternyata budaya tawuran itu diwariskan dari pimpinan-pimpinannya, dari senior-senior mereka. Dan remaja itu merasa memiliki mentor, diperhatikan, dihargai. Nah, ini akhirnya membuat remaja itu punya role model. Maka yang dianggap keren, dianggap bagus, ya seperti mentornya di grupnya atau di kelompoknya. Nah, ini yang terjadi. Nah, coba bayangkan kalau ternyata role modelnya Ustadz Khalid misalnya. Wah, ya keren sekali, Masya Allah ya. Nah, misalnya mentornya adalah Ustadz Syafiq, misalnya ya, Masya Allah. Atau asatidah yang lain. Nah, ini yang penting. Atau malah lebih penting orang tuanya sebenarnya. Bapaknya, ya, ibunya misalnya. Nah, kemudian itu yang ketiga ya, role model. Nah, di sini juga remaja kita mulai mengembangkan rasa mandiri dan pembangunan jati diri atau identitasnya. Ya, maka dia akan membentuk kemandirian dan jati dirinya. Nah, yang berikutnya, mereka sangat ingin dihargai. Mereka ingin dihargai, ya, ingin dipahami. Nah, ini menurut beliau ya. Nah, itu beberapa kondisi remaja yang relevan dengan pembahasan kita. Masya Allah. Nah, kita akan lihat bagaimana sudut pandang psikologi melihat dan memahami remaja. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi anak-anak kita yang remaja, maka butuh pola asuh dari kita para orang tua yang menyeimbangkan dua kutub pengasuhan. Jadi pengasuhan itu kok bisa macam-macam modelnya, caranya, metode-metodenya misalnya atau gaya pengasuhannya berbeda-beda. Sebenarnya menurut Baumrin ya awalnya cuma dua ini. Ya, jadi ada yang namanya parental responsiveness dan parental demandingness gitu ya. Nah, parental responsiveness ini adalah bagaimana orang tua menjadi orang tua yang hangat, menjadi orang tua yang penuh perhatian, menjadi orang tua yang penuh cinta, menjadi orang tua yang mendukung, memahami anaknya, melindungi tapi nggak overprotective. Ya, dan memelihara mereka, maksudnya apa memelihara? Yaitu membimbing, mengarahkan, memenuhi kebutuhan. Nah, ini parental responsiveness. Sementara parental demandingness itu apa? Yaitu orang tua tampak menuntut banyak sekali terhadap perilaku remaja. Jadi nuntut itu bagian dari model pengasuhan, boleh menuntut. Namun parental demandingness ini punya ciri khas yaitu parental control, yaitu orang tua punya kendali terhadap anaknya. Berarti selama ini orang tua mampu menunjukkan konsistensi dalam hal apa? Dalam hal disiplin, dalam hal aturan. Nah, ini disiplin ini penting atau konsistensi sehingga orang tua ini memiliki kontrol yang baik. Nah, maka dari dua model pengasuhan ini, maka terciptalah sebuah quote yang selama ini dipakai di mana-mana quote-nya. Apa itu quote-nya? Quote-nya itu adalah connection before correction. Nah, connection before correction itu quote dari model pengasuhan ini. Di mana orang tua harusnya membangun parental responsiveness dulu, membangun unsur cinta yang besar, kehangatan, dukungan, gitu ya. Nah, ini kalau sudah dekat, sudah nyaman, baru ditegakkan, diterapkan sistem disiplinnya. Nah, ini yang penting. Sehingga anak-anak kita itu tidak tersinggung, tidak terluka, atau tidak terlalu marah berlebihan ketika kita marahi, ketika aturannya kita coba untuk tegas, ketika disiplin itu harus ditegakkan, dia nggak marah berlebihan. Berbeda halnya kalau orang tua ini nggak responsif. Orang tuanya cintanya kurang ditunjukkan, kehangatannya membersamai mereka ya kurang, dukungan untuk memahami mereka juga kurang, ya, waktu yang diluangkan selama ini kurang, maka akan muncul kondisi kesenjangan, demandingness-nya akan susah, sistem kontrolnya akan susah. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Kalau hari ini kita merasa kok susah banget terkoneksi sama anak kita ya, kok susah ngaturnya, coba evaluasi bagaimana kondisi responsiveness kita. Coba dulu waktu kecil anaknya masih di bawah 6 tahun atau kalau sudah masuk SD, sudah banyak belum mereka mendapatkan bahasa cinta dari kita. Sering kita puji,
sering kita doakan dengan pujian itu, sering kita peluk, cium, ya, sering kita kasih hadiah atas kebaikan dan usaha-usaha baik yang telah diusahakan, sering kita luangkan waktu berkualitas bersama mereka, sering kita menunjukkan servis, ya, act of service lah gitu ya, atau peka terhadap kebutuhan mereka. Maka itu cinta. Love language yang diteliti oleh Dr. Gary Chapman tahun 2010 dalam risetnya, ya, jurnalnya. Nah, itu five love language. Nah, ini five love language ini bukan murni hasil dari Gary Chapman, bukan. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1.500 tahun yang lalu kurang lebih, ya. Nabi memuji anak-anak, Nabi peluk, Nabi cium mereka, Nabi memberikan hadiah kepada mereka, Nabi luangkan waktu bermain bersama mereka. Ini ada semua hadisnya, ya. Nabi servis kepada mereka, masya Allah. Nah, jadi diuji sekarang luar biasa. Ternyata efeknya besar sekali five love language ini untuk anak-anak. Itulah alasannya atau rahasianya kenapa anak-anak di zaman Nabi SAW itu sangat nyaman bersama Rasulullah. Bukan karena Rasulullah itu orangnya memanjakan, bukan permisif, apa-apa boleh. Enggak, Nabi itu tegas. Loh, jangan salah. Rasulullah SAW itu tegas sekali. Ya, bahkan ketika beliau makan bersama Umar bin Abi Salamah yang umurnya digadang-gadang masih 4 tahun, 5 tahun, makannya belepotan berantakan, ya, maka Nabi ingatkan, ya kulam kul samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai nak, kalau makan baca bismillah, makan itu pakai tangan kanan dan makan itu ambil dari yang paling dekat. Coba, Nabi disiplin, Nabi ajarkan adab. Coba kalau Nabi, namanya anak-anak, nggak usah lah, biarin aja. Ya pasti ketika dia makan nggak baca bismillah, dibiarin aja. Ngapain diingetin? Wong anak-anak maklum. Makanya pakai tangan kiri, pakai kaki bahkan gitu. Itu biarin aja, nama anak-anak wajar. Tapi Nabi tidak. Bahkan ketika dia makan celamitan ngambil mana-mana, Nabi ingatkan ambil dari yang dekatmu, bukan dari yang jauh. Wah, lihat, masya Allah. Jadi Nabi itu bisa disiplin, bisa memarahi mereka dalam rangka pendidikan ya karena sudah cintanya muncul. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memarahi Usamah bin Zaid. Usamah ketika dimarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tersinggung, waktu itu usianya remaja. Dia membunuh orang yang padahal dia sudah bersyahadat. Ya, maka Nabi marah kepada Usamah. Dan Usamah juga tidak sepenuhnya salah ya karena dalam perang, ya, emosi dan sebagainya campur aduk, ya, kadang kehilangan kendali dan memang melihat musuhnya gitu, ya, apalagi musuhnya ketika sudah kalah terdesak baru bersyahadat, kenapa nggak dari tadi bersyahadatnya gitu, ya. Wajar. Nah, coba itu kan nggak murni salah dia sebenarnya, tapi Nabi marah. Dan marahnya Nabi itu tidak yang bentak-bentak apalagi mukul-mukul, ya, namun Nabi marah di situ. Nah, peningginya suara, wajahnya memerah, dan Usamah tidak tersinggung, tidak terluka. Kenapa? Karena dari kecil Usamah itu dipangku sama Rasulullah, dicium sama Rasulullah. Usamah ini anaknya Zaid bin Harithah, kesayangannya Rasulullah. Maka gelarnya Usamah ini kesayangannya Rasulullah. Ya, digendong, dipangku bersama cucunya, ya, masya Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi lekat sekali. Jadi kalau dimarahin tidak masalah, ya, emang salah saya paling gitu. Ya, kalau coba anak sekarang dimarah, ditentang orang tuanya. Kemarin, ya, contohnya guru dikeroyok di Jambi itu, ya, pukul-pukul. Mana ada kejadian yang semisal itu terjadi tahun 80, 90, mana berani. Senakal-nakalnya anak zaman dulu lebih nakal daripada anak sekarang. Tapi senakal-nakalnya anak zaman dulu nggak berani mereka menghormati gurunya. Sesalah apapun gurunya, mereka masih menghormati gurunya. Ya, anak sekarang coba lihat. Ya Allah, karena kebanyakan nonton UFC, ya, martial art, ya, dikit-dikit mukul sok jago, padahal kalau ditantang di ring beneran ya remuk itu. Ya, anak-anak sekarang coba sok jagoan, ya, emosi yang diandalkan, ya Allah. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kuncinya untuk menjadi orang tua yang lebih didengarkan oleh anak-anak. Sehingga, nah ini nanti bisa dibaca sendiri ini, ya, Masya Allah. Kita akan masuk di perkembangan sosial, emosional. Nah, ini lebih penting lagi seksual. Baik, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Untuk memahami remaja, di fase perkembangan ini mereka punya fase perkembangan identity namanya.
Ini menurut fase perkembangannya Erik Erikson. Dan di fase ini ketika mereka tidak berhasil memenuhi kondisi identitasnya, yaitu identitas itu apa? Self awareness, kesadaran diri, kemudian pemahaman tentang emosinya, emotional control, ya, kemudian memahami kelebihan dan kekurangan, memahami minat bakatnya, memahami orientasi dia. Makanya ini semua kan kompleks, jadi butuh mentor. Makanya nggak salah kalau ayah bunda minta bantuan partner pendidikan, yaitu sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang bagus, guru-gurunya baik, untuk membantu mengenalkan anak-anak tentang kemampuannya, minat bakatnya, orientasi masa depannya. Ini kita terbantu sekali. Ya, Masya Allah ya. Maka sekolahkan anaknya di ITAF. Waduh, waduh ya, masuk ini. Kita lanjut ya. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase anak-anak kita itu identitas. Dan identitas itu sangat berhubungan dengan yang namanya konsep diri manusia. Nah, apa saja yang kemudian membangun identitas remaja di usia ini atau konsep dirinya, selain tadi ya kedekatan bersama orang tua, selain disiplin yang dibentuk, kemandirian yang dibentuk. Nah, ini kita masuk ke fase ini. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase berikutnya adalah kita memahami perkembangan seksualnya. Anak-anak remaja di usia ini memiliki energi seksual yang besar. Kalau menurut teori perkembangan seksualnya Freud, fase ini disebut dengan fase genital. Apa itu fase genital? Nah, fase genital itu adalah fase di mana energi seksualnya itu mulai keluar. Yang sebelumnya itu di fase laten, dia tekan ke dalam dirinya, nanti bentuknya energi. Makanya anak-anak 7-12 tahun itu paling bagus disimulasi banyak hal, termasuk olahraga, kemampuan-kemampuan dia di lapangan, ya, keterampilannya banyak. Nah, ini sehingga ketika di usia 7-12 tahun mereka tidak sibuk dan tidak stres dengan emosi seksual, dengan energi seksualnya. Adapun ketika remaja 12 tahun ke atas, ini menurut penelitian bahwa ya energi seksualnya sudah keluar, tidak lagi ditekan. Nah, sehingga untuk mengendalikan emosi remaja tidak cukup dengan dia diikutkan football, ya, basketball, volleyball, enggak cukup. Nah, itu kalau itu fasenya fase 7-12 tahun itu. Nah, tapi kalau remaja perlu dipenuhi kebutuhan seksualnya. Gimana? Nah, kalau bicara seksual ini bukan hanya hubungan suami istri. Nah, kita akan lihat. Di fase ini, perkembangan remaja itu mulai mengeksplorasi. Apa yang dieksplorasi tentang seksualnya, yaitu perasaannya dan juga memahami dorongan seksualnya. Ini menuju ke arah yang lebih matang. Maka pada fase ini, remaja harusnya mendapatkan edukasi mengenai cara bertanggung jawab terhadap hasrat atau dorongan seksualnya. Jika tidak, maka yang terjadilah. Sebagaimana sekarang ya Ustadz ya, banyak kasus kehamilan di luar nikah. Dulu banyak, tapi sekarang lebih serem. Dulu itu ya cuma hamil, habis itu kawin kan gitu loh. Sekarang ya Allah ya Rabb, subhanallah ya. Di Surabaya kemarin, wanita hamil dimutilasi pacarnya menjadi hampir 300 bagian. Ya Allah. Tetangganya Surabaya, Madura, wanita hamil, ini di Fakultas PAI loh, Pendidikan Agama Islam loh. Wanita hamil dibakar sama pacarnya. Ya Allah. Belum lagi nanti yang masuk koper, belum yang ditemukan meninggal di bawah ranjang, belum yang ditemukan membusuk di dalam kos-kosannya, belum yang ditemukan meninggal tanpa kepala, ya hamil tanpa kepala. Ya Allah, sekarang ngeri Bapak Ibu, ngeri sekali. Kenapa sekarang kok mudah orang begitu? Ya banyak faktornya. Kalau kita bahas malam ini nggak cukup ya. Dan salah satunya adalah betapa mudahnya tontonan anak-anak sekarang tentang masalah pembunuhan atau film-film thriller itu. Bukan hanya di film-film Amerika, Hollywood thrillernya, tapi juga sudah masuk ke ranah anim. Bahkan Detektif Conan aja jadi salah satu motivasi gitu loh ya. Nah, Conan tuh sebenarnya ya nggak terlalu thriller gitu loh. Ada yang lebih thriller nih anime sekarang itu. Ya Allah, dan itu dikonsumsi sama anak-anak SMP gitu loh. Bayangkan, kayak gitu sempat riset mendalam ini masalah anim anak-anak SMP. Ya Allah, ternyata suka film-film thriller mereka.
Ini yang kemudian memotivasi, mengedukasi mereka. Makanya kemarin ada kasus, ya ini qadarullah ya, ada kasus anak perempuan yang katanya, ini menurut penyidik tapi ya belum tentu kondisi sebenarnya, dia membunuh ibunya sendiri. Ya, gara-gara, ya ini ada dua versi, gara-gara kondisi anim yang dia sering tonton ya, anim-anim itu, dan yang kedua game. Nah, ini kondisinya. Maka ajari anak-anak itu bertanggung jawab dengan hasrat seksualnya agar lebih terjaga, Bapak Ibu ya. Nah, maka naluri terhadap lawan jenisnya memang tinggi, Ayah Bunda, ya, para asatidz sekalian. Nah, pada masa ini dimulailah kondisi emosi romantis dan emosi seksual. Ingat, di fase genital ini, remaja memiliki dua kondisi, yaitu emosi romantis dan emosi seksual. Di mana kedua hal ini memang betul arahnya ke hubungan intim, tapi tidak selalu itu nanti ya. Naluri seksual diarahkan untuk kenikmatan atau sensasi hubungan dengan lawan jenisnya, bukan sekedar pemuasan diri seperti periode palik. Nah, apa itu periode palik? Periode palik itu periode di usia antara 3 sampai 6 tahun, di mana manusia itu memiliki, nah ini karena memang masih baru aktif sistem sensoriknya, sensorik alat kelaminnya, jadi mereka sangat nyaman memainkan alat kelaminnya. Makanya anak laki-laki terutama di 3 sampai 6 tahun itu sebagian kasus suka memainkan alat kelaminnya, bahkan suka dipertontonkan, ditunjuk-tunjukkan, dipegang-pegang, digesek-gesek. Nah, ini karena periode yang disebut dengan periode palik. Nah, periode ini nanti muncul lagi di 12 tahun, tapi ternyata maksudnya adalah bukan yang kemudian pemuasannya hanya di area kelamin, namun ke area perasaan. Nah, itulah kenapa wanita itu kalau menjalin hubungan dengan lawan jenis di usia SMP SMA, mereka lebih kepada bagaimana emosional dan sosial. Sementara umumnya laki-laki memang betul sosial emosional juga hubungan itu, tapi laki-laki lebih dominan ke dorongan seksualnya. Nah, ini menurut penelitian ya Bunda. Makanya yang katanya lah, perempuan tuh nafsunya double, wah itu qadarullah ya belum diteliti secara masif. Yang masif justru sebaliknya, laki-laki itu kalau di usia SMP SMA syahwatnya tinggi sekali, testosteronnya tinggi juga hormonnya ya. Nah, ini yang punya anak laki-laki berarti perlu lebih perhatian. Nah, ada dua kondisi di sini ayah bunda yang harus dipenuhi oleh orang tua. Waduh, waktunya habis ini ayah bunda. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, pada fase ini remaja kita mengembangkan ketertarikan seksual di mana ketertarikan ini Bapak Ibu, Ayah Bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini kita bahas ini ya. Maka di ketertarikan seksual ini yang perlu dipenuhi oleh orang tua satu. Remaja itu membutuhkan yang namanya ini ya. Tadi di sini ya, emosi romantis. Apa itu emosi romantis? Yaitu pemenuhan rasa aman, kedekatan emosional. Dan ini bukan hanya dipenuhi oleh lawan jenisnya ternyata, tapi juga dipenuhi oleh orang tuanya. Sebagaimana penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang dulunya namanya LIPI ya. Nah, tapi nggak pakai A. Kalau LIPI ini kampus ya para asatid kita. Nah, LIPI atau BRIN sekarang itu meneliti tentang kasus bunuh diri sejak tahun 2020 yang kemudian publikasinya di 2024. Karena lupa 2023 atau 2024, ternyata di Indonesia kasus bunuh diri di kalangan usia produktif ya pemuda itu disebabkan oleh satu faktor yang dominan atau paling tinggi. Apa itu? Yaitu cinta, ya masalah cinta. Nah, yang kemudian nanti banyak ditemukan ya bunuh diri karena putus cinta dan sebagainya. Tapi para ahli meneliti lebih lanjut bukan masalah cinta-cintaan putus-putusan itu, namun masalah terbesarnya adalah banyak remaja atau pemuda kita ini tumbuh besar tapi kosong tangki cintanya atau pemenuhan cintanya atau bahasa lainnya pemenuhan kedekatan emosional atau intimasi dari keluarganya. Jadi kebanyakan yang bunuh diri itu ditemukan bahwa mereka itu tidak dekat sama keluarganya. Nah, ini masalahnya. Jadi Bapak Ibu di fase ini di tahap yang ini ya kita belajar pemenuhan kondisi seksual ini. Yang pertama Bapak Ibunya harus semakin mendekat.
Kalau punya anak perempuan ya bapaknya mepet, dipegang, ya dicium anak itu, dirangkul, ya tunjukkan rasa perhatian, waktu luang, ungkapan lisan, puji mereka, lindungi mereka, masya Allah. Yang punya anak laki-laki ya sama, bapaknya hadir. Ini utama bapak dulu ini ya. Ya bapak dulu kita serang ya, Pak Joko ya. Kemudian baru bundanya ya, masya Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu, pemenuhan kebutuhan cinta ini. Nah, kalau kebutuhan ini penuh, insya Allah yang anak perempuan tidak mudah digoda oleh laki-laki di luar sana, yang punya anak laki-laki lebih terjaga, terutama dari masalah penyimpangan seksual. Nah, karena waktu terbatas, kita skip ya. Lanjut ke masalah sosial. Nah, di masalah sosial ini yang harus kita stimulasi dari anak-anak kita, bahwa anak-anak itu punya yang namanya fase egosentris. Nah, apa itu egosentris? Di mana anak-anak kita merasa dirinya itu menjadi pusat perhatian, dirinya itu menjadi apa ya, eh, penting di lingkungannya atau merasa penting di lingkungannya. Maka tidak heran dulu kita juga mengalaminya Bapak Ibu ya. Nih ya Pak Joko dan Bapak-bapak yang lain masih ingat dengan minyak rambut tanjo orang aring ya. Itu kan dulu kalau kemana-mana sangu ya dipekel itu ya. Biar rambutnya tetap klimis. Nah ya bahkan ini bukannya terjadi di tahun 90-an, 80-an, tapi terjadi di masanya Umar bin Abdul Aziz ya ketika beliau masih pemuda, beliau diceritakan jadi sering terlambat untuk sholat jemaah ke masjid gara-gara sibuk dengan rambutnya sehingga gurunya melaporkan hal ini ke ayahnya melalui surat, lalu ayahnya yang di Mesir menulis surat balasan dan memerintahkan untuk mencukur gundul rambut Umar bin Abdul Aziz yang ada di Madinah. Dan benar, setelah dicukur gundul Umar jadi lebih semangat ke masjidnya, tidak masbuk terus gitu ya. Nah, ini Masya Allah. Ini dari zaman dulu sudah ada. Jadi itu namanya imaginary audience. Dia merasa menjadi perhatian. Nah, maka di sini hadirnya orang tua yang perhatian, service ya. Jadi bahasa cinta yang mudah dipahami remaja itu act of service. Kita paham kebutuhannya, kita peka sama dia, berusaha sefrekuensi. Nah, ini senang dia. Nah, jadi nggak caper di luar. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, kita agak skip, gitu ya. Nah, di sini ayah bunda terakhir ini ya, Ustaz, mohon izin. Di sini ada namanya dia merasa ditonton, dilihat oleh lingkungannya. Maka remaja itu cenderung dengan dua perilaku ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, yaitu need for social acceptance, yang kedua need for approval atau need for pleasure gitu ya. Apa itu? Coba kita lihat. Need for special acceptance itu yaitu kebutuhan akan diterima sosial. Remaja ingin diakui, dicintai, dan diterima oleh teman-teman sebayanya atau kelompok sosialnya peer group. Nah, penerimaan ini berperan penting dalam kesehatan psikologis dan rasa harga diri. Nah, jadi Bapak Ibu, remaja itu punya keinginan yang besar untuk diterima menjadi bagian dari kelompok sosial. Makanya wajar tuh anak SMP itu udah geng-gengan, ya, remaja geng-gengan. Dan ini perlu diketahui oleh ayah bunda sekalian, bahwa ternyata sumber stres paling tinggi bagi anak-anak remaja kita itu adalah ketika mereka tidak mampu beradaptasi di lingkungan sosial, dalam arti mereka tidak populer atau tidak menjadi bagian kelompok sosialnya. Nah, ini bahaya. Sehingga penting bagi orang tua yang peduli terhadap perkembangan sosialnya. Kita kenal dengan siapa teman anak kita, kenal juga dengan orang tuanya, ya. Nah, ini untuk mempertahankan hubungan mereka, untuk memperkuat hubungan mereka, membantu mereka itu solid, butuh, nggak apa-apa dibantu. Karena ya mereka juga butuh bantuan, belum ahli dalam bidang sosial. Jadi bukan dibiarkan, ntar juga terbentuk dinamikanya. Kalau ntar memang terbentuk dinamikanya, nggak ada tuh yang bunuh diri gara-gara dibully sosial. Sekarang itu yang lebih bahaya bagi usia yang remaja itu, Bapak Ibu, SMP, SMA, itu bullying sosial, bukan lagi fisik gitu loh. Kalau SD, ya fisik. Bullying sosial bagi remaja itu melukai hatinya sangat dalam. Bahkan kami beberapa waktu yang lalu ada pasien gitu ya, ada seorang anak perempuan di pondok pesantren di Jakarta, wah pesantren luar biasa, modern, bagus sekali.
Tapi anak itu sering dibully sosial sama temennya, dijauhi, dikata-katai gitu ya. Hingga kemudian anak itu pas pulang liburan dia ternyata sudah menaruh dendam dan ketika masuk ke pondok dia ambil pisau dari dapur rumahnya diam-diam ibunya nggak tahu dan qadarullah pas digeledah sama yang apa namanya mudabirahnya dan yang lainnya nggak ketahuan. Nah akhirnya apa? Ya musyrifahnya nggak tahu dan sebagainya. Jadi dia mengeluarkan pisau itu dan kemudian mengejar si anak yang suka membuli selama ini. Wah, rame. Akhirnya dikeluarkan si korban ini. Ini karena ya maksudnya kemana aja orang tuanya gitu loh. Gak tahu. Kasihan. Dia berjuang sendiri dengan kondisi sosialnya. Maka hadir orang tua di sini untuk sosial anak. Jadi itu yang dia butuhkan. Orang tua harus memahami bahwa mereka butuh social acceptance. Sehingga kami selalu memotivasi orang tua apa yang menjadi hobi anak-anaknya, apa yang menjadi tren sosial hari ini, itu orang tua perlu mengikuti. Karena ini berkaitan dengan perkembangan sosial mereka. Tapi kalau orang tua hanya memakai kacamata kita sebagai orang tua, mana yang baik, mana yang buruk, apalagi ya kita sudah sekarang sudah ada di posisi hijrah, baik buruknya sudah tahu. Nah ini jangan kemudian apa ya egois ya dengan pemahaman kita. Tapi kita perlu menyelami mereka. Kita bisa kok boleh tegak, boleh nggak boleh gitu. Misalnya masalah baju, nggak ada masalah. Baju nggak boleh buka auratnya, ini boleh tegas. Tapi untuk perkara mubah, ini hati-hati. Contoh ada anak bilang begini, Bunda aku pengennya jadi pemain bola. Halah pemain bola mau jadi apa kamu? Wah, gitu ya. Mau jadi apa? Ini ibunya nggak tahu siapa Cristiano Ronaldo apa. Ini kan orang paling berpengaruh salah satunya di dunia saat ini gitu loh. Masalah geser Coca-Cola aja sahamnya turun miliaran apa jutaan dolar. Ya, kurang berpengaruh apa Cristiano Ronaldo gitu ya. Nah, coba kita geser apa misalnya ya, geser apa namanya minuman apa nggak akan turun sahamnya gitu loh. Kok mau jadi apa? Ini kan bukti orang tuanya nggak paham ini. Padahal di usia ini mereka itu pemahaman kognitifnya sangat detail. Jadi untuk menjelaskan pada remaja butuh pemahaman, butuh riset, butuh melihat sudut pandang yang lain. Jadi nggak buru-buru. Nah, boleh kita memang nggak suka sama bola, tapi riset kita memahami dulu. Nah, baru remaja mau mendengarkan. Ini sebagai contohnya misalnya, Kak Yogi ini lagi hobi belajar tinju misalnya. Nah, datang ini ya, Ustadz datang ini kemudian nasihatin Kak Yogi, wah tinju itu harusnya begini, harusnya begitu, wah, kayak Mike Tyson. Tapi apa namanya, guru kita ini ya, Ustadz Mikdwar ini nggak pernah ketemu sama Mike Tyson gitu. Nggak pernah belajar sama Mike Tyson. Ya Kak Yogi nggak akan percaya lah. Ya, tapi kalau Ustadz Mikdwar ini sudah ketemu Mike Tyson gitu ya, atau minimal pelatnas tinju, ya ini Kak Yogi akan percaya. Ya. Nah, maka begitulah gambarannya remaja itu. Orang tuanya riset dulu, memahami sudut pandang dulu gitu ya, baru menjelaskan dari berbagai sudut pandang, diskusi. Maka kata kuncinya di usia perkembangan sosial dan kognitif ini, ya banyak diskusi, banyak riset, banyak mendengarkan betul tadi di awal-awal. Masya Allah. Nah, karena ayah bunda sudah jawab tadi mayoritas mendengarkan ya dan sebagainya diskusi, maka kayaknya nggak terlalu bahas itu tadi ya di awal. Harusnya pembahasannya memang fokus ke itu. Nah, jadi ayah bunda itu dia social acceptance. Kita berusaha memahami hobi dan perkembangan sosial. Termasuk anaknya kalau misalnya minta sosial media. Apa yang harus kita lakukan? Sebagian orang tua mungkin big no sosial media. Tapi kalau Kak Yuki dari sudut pandang psikologi dan perkembangan sosial, yes. Kenapa? Itu bagian dari social acceptance hari ini. Bayangkan teman-temannya di sekolah punya WA, dia sendiri nggak punya. Anak Jakarta. Itu akan mengurangi social acceptance dia. Dan akan menganggap orang tuanya nggak memahami dia. Kak, bahaya loh sosial media itu loh. Betul bahaya. Apalagi TikTok. Tapi tidak akan bahaya jika orang tuanya hadir di situ membersamai. Ya, kemudian manajemen kontrolnya nggak akan bahaya insya Allah. Toh kita hari ini juga pakai sosial media. Apa ya bahaya? Ya, remaja kita ini orang dewasa loh, bukan anak-anak. Nah, jadi yang butuh diajari pertama, nak bikin emailnya. Bikin email tuh nama asli, nak. Jangan kemudian namanya misalnya eh, Budi, misalnya Budi Cinta Sejati, misalnya. Ini jangan gitu ya. Tapi nama asli, karena email ini adalah identitasmu, nak. Nanti kamu ke sekolah pakai email ini, kamu nanti mendaftar ke kampus pakai email ini, mendaftar kerja mungkin emailnya masih sama, di sosial mediamu emailnya ini. Jadi jangan nama yang aneh-aneh. Nama aslimu, tanggal lahirmu bila perlu kodenya.
Kode apa maksudnya kode misalkan udah Budi udah banyak misal Budi 0 berapa gitu ya. Jadi itu membuat email ajarkan agar dia nggak sembunyi-sembunyi. Memangnya Bapak Ibu bisa jamin kalau kita nggak kasih akses dia kemudian nggak punya email? Jangan salah, anak sekarang pinter-pinter. Bahkan dari uang jajan ayah bunda dia bisa beli HP sendiri. Nah, jadi ajarkan, dampingi itu malah bagus karena membantu social acceptance. Kemudian mau bikin WhatsApp, tapi syaratnya berlaku. Ayah bisa lihat, bunda bisa lihat. Yang diikuti grup-grup yang baik, komentarmu yang baik, ajari malahan. Ya, bukan sekedar jadi polisi dan hakim. Nah, ini bahaya menjadi hakim untuk remaja. Bukan, kita ini sahabat, bukan hakim mereka. Jadi ajari, jadi mentor mereka. Nah, bahkan bikinkan IG nggak masalah. IG itu ibarat lingkungan kita. Sekarang kita tinggal di perumahan, di desa. Misalnya ya, kita buka pintu itu kita lihat apa duluan. Kalau kita tinggal di kampung maling, yang kelihatan ya maling gitu ya. Kalau orang minum-minum, orang ribut, KDRT. Tapi kalau kita tinggal di kampung yang baik, pas buka pintu ya Masya Allah, orang baru pengajian, orang bersih-bersih rumah, ya. Orang mungkin lagi hafalan Al-Quran, ya. Masya Allah. Nah, itu ibarat itu. Jadi sosial media sekarang tuh yang menggambarkan kehidupan sosial kita juga. Jadi kalau anak punya IG, ajari yang di-follow ya Ustadz Khalid, ya, Ustadz Syafiq, ya Ustadz Firanda, misalnya atau influencer baik lainnya. Ketika dia buka itu beranda yang terisi di FYP dia, ya itu. Bukan malah apa Yonglex gitu ya. Dan yang lainnya ya. Ah, ini penting. Kalau nggak diajari, ya mungkin yang di-follow ya Yonglex ya. Siapa lagi misalnya Windah Basudara ya. Siapa lagi ya? Itulah orang-orang itu ya. Majelis Lucu Indonesia, Tretan Muslim and Friend ya. Itu kayaknya nggak bilang jelek loh ya. Nanti takut kena ITE ini. Ya bagi Kak Yogi belumlah untuk remaja. Dan bagi orang dewasa Kak Yogi juga memilih untuk tidak. Jadi, maka hati-hati. Yang kedua, need for approval pleasing. Remaja di sini butuh sekali untuk menyenangkan hati orang. Sehingga ketika mereka mampu membuat orang senang dan sebagainya, ini akan jadi pencapaian identitasnya. Maka ajari mereka bagaimana untuk pleasing. Jangan sampai jadi people pleaser, ya. Tapi jangan juga menjadi orang yang kemudian trust issue sama lingkungan. Jadi harus seimbang. Karena waktunya sudah habis, semoga ini bisa menjadi bekal kita paling tidak untuk memahami kondisi remaja kita. Karena target kita malam hari ini memang memahami mereka dan semoga tadi ada beberapa tips yang kemudian bisa kita praktekkan bersama termasuk Kak Yogi untuk terus menjadi orang tua yang menyenangkan, ya penuh cinta, tapi nggak lupa sama disiplinnya. Orang tua yang membersamai, mengarahkan, memberikan acuan, tapi bukan menjadi hakim mereka langsung. Nah, ini hal yang penting untuk kita usahakan menjadi orang tua bagi remaja kita. Dan remaja betul suka sekali didengarkan, suka sekali diajak untuk melihat sudut pandang yang lain. Maka jadilah orang tua yang mau belajar, mau untuk terjun menyelami dunia mereka, mau juga untuk melihat apa yang terjadi di sisi mereka, lalu menjelaskan dari berbagai macam sudut pandang agar remaja merasa dipahami, bukan merasa dihukumi, dijudging atau dihakimi. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan jazak kepada Kak Yogi yang telah menyampaikan materi. Kalau kita lihat di PowerPoint ini isinya memang pure psikologi klinis gitu materinya. Tapi Masya Allah syarahnya ya penjelasannya itu ada dari psikologi Islam tentang contoh-contoh dari para ulama, juga data-data dan juga contoh-contoh nyata yang sekarang sedang terjadi gitu. Ini menjadi satu hal yang luar biasa tentunya psikologi dengan pendekatan Islam dan bagi para bapak ibu yang ingin menyaksikan langsung kajian Ustadz Yogi Kusprayogi ini, insya Allah beliau juga akan mengisi ya di Masjid Nurul Iman Blok M Square pada hari Ahad besok tanggal 18 Januari berduet dengan Ustadz Musyafa Ad-Darini, Masya Allah di jam 8 pagi sampai selesai seperti itu. Nah, kita lanjut ke sesi pertanyaan karena khawatir waktunya terlalu malam, maka kita batasi dua saja bagi yang
ingin bertanya langsung dipersilakan. Di sini sudah ada yang angkat tangan. Ummu Azlan. Oke, dipersilakan kepada Ummu Azlan. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ya, Bunda. begini Kak, langsung aja Afwan. Saya kan ada anak yang usianya yang pertama itu ini 11 tahun ya, mau 12 tahun. Terus yang kedua itu antara 6 sampai 12 tahun. Nah, em, tentang remaja yang apa ya, ingin diakui gitu ya. Kadang-kadang kan dia ingin dominan gitu ya Kak Yogi. Nah, ini saya harus bagaimana ya kalau dia dengan adiknya gitu. Kadang-kadang kan adiknya itu mas terus kayak gitu. Padahal saya juga tahu dia tuh ingin menjadi dirinya gitu Kak Yogi. Nah, itu bagaimana saya harus memperlakukan mereka secara adil gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Ustaz, Ana izin menjawabnya, Ge? Monggo. Oke, baik. Iya, tentu saja semoga Allah berkahi Bunda dan keluarga yang bertanya tadi. Memang betul ya di fase ini hati-hati juga kadang ada sibling rivalry yang tertinggal atau tidak disadari. Sebenarnya di usia remaja ya ada kondisi di mana mereka sudah memiliki pemahaman sudut pandang eh, saudaranya. Namun jika ada rivalry atau sibling rivalry yang belum tuntas, maka ini akan membuat mereka jadi tidak kompak. Dan rivalry yang tidak tuntas itu biasanya kelihatan terutama dari figur adik. Nah, kalau adik masih mengeluhkan kakak, nah ini sebenarnya problem. Umumnya tuh kakak mengeluhkan adik atau nggak nyaman sama adik kalau sudah remaja itu. Nah, sebaliknya ketika remaja tuh anak-anak kita itu lebih banyak di mana dia ngefans sama figur yang lebih tua karena tadi dia ingin mencari mentor. Nah, ini kondisi psikologis umumnya anak-anak kita. Adapun yang khusus ya Allahu a'lam ya khusus dia. Tapi umumnya Bapak Ibu ketika kita mau lihat rivalry itu ini masih banyak apa enggak? Itu kalau adik masih enggak merasa adil dari kakaknya. Kok kakak begini sih, kakak begitu. Harusnya mereka tuh cinta. Ini harusnya namanya juga harusnya seharusnya. Jadi memang dia cinta, dia ngefans, dia pengen meniru kakaknya. Nah, tapi kalau lebih banyak mengeluhkan kakaknya, ya sebenarnya ini ada apa namanya istilahnya sibling rivalry yang tidak terungkap. Nah, maka sebagaimana nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu itu membahas masalah adil ya, orang tua yang adil dan dicontohkan ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bashir yang hendak memberikan hadiah kepada anaknya. Karena Bashir ini punya beberapa anak, tapi ada satu anak yang kemudian jadi favoritnya. Dia mungkin ini ya nurut ya pinter dan sebagainya. Nah kemudian ingin memberikan hadiah, namun istrinya melarangnya, mencegahnya maksudnya, dan meminta lebih dulu konsultasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Bashir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan perihal ini. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan dikasih hadiah itu kepada anakmu itu. Kalau yang lainnya nggak dapat, bersikap adil lah. Dan ini kemudian muncul ancaman bagi orang tua yang tidak adil kepada anak-anak. Nah, anaknya itu bernama Nu'man. Ya, ini memang anaknya bagus ya, Nu'man bin Bashir. Maka ayah bunda hati-hati sekali dengan masalah keadilan. Dan Al-Quran juga mencatat hal ini atau mengabadikan hal ini bagaimana kondisinya Nabi Yakub ya dengan anak-anaknya. Ini hati-hati masalah rivalry yang tidak nampak. Kadang memang betul kita sudah adil, tapi namanya anak-anak yang kemudian mungkin belum berakal atau akalnya belum sampai atau mungkin salah memahami. Nah, jadi bukan salahnya Nabi Yakub, ya anaknya mungkin belum memahami ini, gitu ya. Jadi mungkin hari ini bukan salahnya bunda atau ayah bisa jadi itu, tapi ananda yang belum paham. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada mereka yang lebih ya, agar nggak jadi salah paham. Maka tentu tunjukkan lebih banyak apa namanya perhatian kepada anak-anak tersebut ya, kepada kakak, kepada adik. Lalu kemudian kalau adik yang sering mengeluhkan, maka bunda lebih banyak menggali.
Menggali apa? Menggali bagaimana perasaan dia kepada kakaknya. Menggali lebih banyak lagi bagaimana yang dia pikirkan dari kakaknya. Jadi apa yang dia rasakan dari kakaknya. Yang kedua, apa yang dia pikirkan dari kakaknya. Menurut dia seperti apa kakaknya. Dan kalaupun ada yang harus diperbaiki atau dirubah kakaknya apa. Jadi kita bertanya begitu. Untuk mengukur sejauh mana dia memahami kakaknya atau benci kakaknya. Nah, ini perlu kita cari tahu terlebih dahulu. Ya, jadi kalau yang sering komplain adiknya, adiknya. Kalau sering komplain kakaknya, berarti kakaknya. Tapi kalau Oh. kakak yang sering komplain itu lebih umum ya. Jadi ya namanya kakaknya biasa gini ya. Nah, jadi memang Bapak Ibu untuk bersikap adil sama anak kalau dalam Islam ya zahirnya adalah tadi sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau satu diberi yang lainnya diberi. Maka secara zahir cinta juga harus sama, secara hadiah-hadiah pun ya harus sama. Namun, namun secara psikologi ini bisa dijabarkan lagi meskipun ini bukan pure teori psikologi, sebenarnya Islam juga gitu ya. Dalam psikologi itu ada istilah kuantitas dan kualitas. Maka dari sisi kuantitas, banyaknya dan sebagainya harus sama. Tapi dari sisi kualitas, maka ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi tinggal kita jelaskan kenapa kakak boleh main HP lebih banyak daripada adik. Kenapa kakak mungkin pergi di luarnya bisa lebih panjang daripada adik. Nah, namun di sisi yang lain kita juga perlu menjelaskan bahwa adik juga punya banyak manfaat. Kakak mungkin HP-nya lebih banyak waktunya 2 jam, adik 10 menit atau 1 jam. Tapi adik waktu belajarnya lebih pendek dibandingkan kakak. Wah, misalnya gitu ya. Kakak harus belajar selama sehari 1,5 jam. Adik cuma sejam atau adik cuma 30 menit. Maka perlu juga Bunda mengungkit-ungkit kelebihan yang adik dapatkan, privilege yang dia juga terima dengan usianya itu, dengan kualitasnya itu. Maka jelaskan juga kasta kualitas. Jika Bunda sudah memberikan ini semua secara kuantitas kualitas, berlepas diri. Tidak apa-apa, ini nggak akan menimbulkan sibling rivalry insya Allah. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti ketika akalnya dia aktif, bisa pemahamannya bagus, dia akan memahami kok kenapa orang tuanya demikian dan demikian. Tapi tadi kedekatan kita sama mereka itu untuk membentengi hal-hal yang buruk. Nah, jadi jangan sampai mereka nekat dan sebagainya. Allahu alam, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Wa Kak Yogi. jazakillah khair. Terima kasih jawabannya dari Kak Yogi. Lanjut pertanyaan kedua. Ini ada Umu Maryam. Persilakan. Assalamualaikum Kak Yogi, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bunda. Ya, Kak Yogi, eh, sedikit cerita Kak Yogi. Jadi kami sedang menghadapi anak yang mogok sekolah nih Kak Yogi. Ananda di pesantren kelas 7 SMP, jadi usianya 13 tahun. Semenjak libur semester kemarin nih belum kembali Kak Yogi ke pesantrennya. Kami sudah mengantar sampai 5 kali. Ananda nggak keluar dari mobil juga. Gitu. Kami gali ya kan, kami dengarkan. Jadi Ananda cerita karena dia ada merasa pernah diancam sama salah satu guru, salah satu musrifnya gitu, suka kalau ada sesuatu masalah langsung dihukum. Jadi kamu harus langsung turun ke bawah tanpa ustadz kasih tahu dan ya kamu harus lakukan itu gitu. Terus saya bilang kalau memang salah ya itu pantas dihukum, tapi kalau nggak salah tapi harus dihukum lagi ya tinggal kasih tahu aja gitu. Saya arahin lapor lagi gitu supaya diluruskan gitu. Lalu kami tabayun dengan beberapa ustadz yang lain, ternyata ya itu memang kondisinya anak kami pernah apa ya ngomongin apa ngatain gitu, ngatain teman asramanya gitu. Cuman setelah itu udah selesai ya, kondisi anak-anak di asrama ya suka bercanda gitu Kak Yogi yang akhirnya keluar kata-kata dan itu udah selesai gitu. Nah, cuman anak kami ini entah kenapa eh aku nggak mau mah, aku nanti diiniin lagi. Ya kalau udah selesai itu udah lewat. Ya sekarang kita mulai belajar lagi, fokus untuk belajar lagi gitu. Saya arahin kayak gitu. Nggak mau ini juga Kak Yogi, nggak turun juga dari mobil. Sampai 5 kali hari berikutnya kami antar, nggak turun. Jelaskan semuanya gini. Jadi sekarang ini di rumah
Jadi bermalas-malasan aja, melalaikan sholat, apa. Kita kasih tahu untuk apa keutamaan menuntut ilmunya, gimana untuk kebaikan kamu masa depan. Apalagi ini laki-laki ke calon pemimpin kayak gitu. Aduh, jadi jujur kami akhirnya kita tanya, kamu gimana? Solusinya nih gimana nak? Gitu. Nah, aku pindah aja mah. Aduh, nggak bisa kayak gitu ya. Cuman bingung kami kayak Yogi gimana ya maksudnya kayaknya dia merasa nggak nyaman ya kan maksudnya tapi kok cepat menyerah itu jujur kami kesel kayak Yogi ya kesel Baik. sedih gitu kok bisa semudah Ya. itu dia memutuskan keputusan jadi tolong kayak Yogi bagaimana sebaiknya kami menghadapi remaja seperti ini gimana kayak Yogi jazakallah khair Ini anak keberapa, Bu? anak kedua kayak Yogi yang pertama Anak kedua. alhamdulillah 3 kelas Oke. 3 SMP, alhamdulillah belum ada keluhan nggak betah gitu. Alhamdulillah lancar sekolahnya. Baik. Pesantren juga. Udah sebelumnya ada riwayat yang sama di SD-nya? Dia Untuk sempat bercanda. mengeluhkan sekolah, mogok sekolah, ada riwayat yang Oh sama belum, nggak? nggak, tidak. Alhamdulillah SD mengikuti setiap kegiatan di SD. Nah di pesantren Baik, ini ada aja Kak Yogi ada kegiatan kemah, misalnya pramuka dia nggak ikut, bolos. Gitu Kak Yogi. baik. Kalau untuk di rumah selama ini kemandiriannya bagus ya, dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, tugas di rumah, baik itu pun di sekolah, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Iya. Alhamdulillah sering terlibat di kegiatan, malah senang masak di Baik. rumah gitu Kak Yogi. Nah itu, Baik. Iya, terima kasih Bunda. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Barakallahu amin. fikum. Wafik barakallah. Iya, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada beberapa kondisi ya, di mana ada anak yang remaja, kemudian mogok ya, mogok sekolah karena ada kasus. Nah, ini memang bisa jadi kalau tidak ada riwayat sebelumnya dan anak ini termasuk anak yang mandiri, kemudian aktif di rumah, maka problem yang kuatnya biasanya itu problem sosial. Nah, problem paling kuatnya ya problem sosialnya. Sehingga jika memang ada riwayat yang demikian, Ananda tidak yang berusaha bermudah-mudahan dari dulu mogok sekolah, ada masalah dikit jadi ngelokro gitu ya. Kalau nggak ada riwayat itu, berarti memang masalahnya yang sekarang cukup serius. Nah, ini yang harus dipahami kita sebagai orang tua perlu penyidikan mendalam. Penyidikan mendalam lebih jauh ya. Kita minta bantuan investigasi kalau memungkinkan. Baik, kalau tidak memungkinkan, maka yang pertama di sini kita perlu mengurai kondisi tekanan yang dialami Ananda. Ya, bisa jadi Ananda ada di fase stres. Dan tadi ya sampai trauma ya nggak mau turun dari mobil ya ditunggu juga nggak turun-turun ya qadarullah. Nah maka untuk kondisi semisal ini yang bisa kita lakukan Ananda ini kita terapi mandiri di rumah atau malah kalau ada peluang ketemu psikolog bisa lebih bagus lagi sehingga hal-hal yang tidak terungkap atau mungkin dia sungkan atau mungkin nggak enak diungkapkan ke orang tua itu bisa terungkap. Ini penggalian masalah ke Ananda dulu lebih mendalam daripada itu ya. Apakah mungkin cuma sekedar usapnya itu atau sebenarnya ada hal-hal yang lain yang lebih urgent. Kadang anak-anak seumur ini dilecehkan seksual sama temannya, dia nggak bilang. Kadang mungkin ada hal-hal yang lain yang memang ya tadi ya karena tadi ada kondisi kebutuhan dia need for acceptance-nya, need for pleasure-nya, mungkin jadi nggak cerita sepenuhnya. Sehingga perlu diungkap lebih jauh masalah sebenarnya apa dan perlu dihilangkan. Nah, untuk membuat Ananda lebih fresh, lebih aware, memang harusnya tadi kan Bunda bilang semenjak liburan semester ini belum masuk, maka dia kadang butuh waktu selama antara 1 bulan sampai dengan 2 bulan, ya bahkan ada yang 3 bulan. Tapi kan tidak bisa selama itu sekolah untuk pemulihan rasa amannya. Maka dalam waktu 1 bulan ini, oke, Bunda bikin tempat yang nyaman untuk dia dulu. Ya sekaligus minta izin ya. Wah kelamaan kayaknya 1 bulan ya wes. Berarti dari liburan kemarin sudah berapa pekan. Dan Bunda sudah kasih peluang dia nyaman di rumah, banyak fasilitas ya sudah. Nah kemudian ditawarkan dia untuk kemudian ke psikolog dan sebagainya.
Ini untuk menggali stresornya dia, potensinya dia, apalagi yang terhambat dan sebagainya ya. Nah, jika Ananda belum mau juga, maka mulai menggunakan punishment. Maka punishmentnya adalah yang pertama, kalau nggak mau sekolah ya, atau nggak mau perbaikan diri, ya mohon maaf, semua fasilitas di rumah kita hentikan dulu ya. Mulai dari gadgetnya, uang jajannya, ekstra kue-kuenya, nah, bahkan termasuk wifi dia nggak boleh pakai, bahkan ya juga ya kalau nggak ada gadget nggak bisa wifi ya. Bahkan mungkin termasuk kalau di rumah pakai AC ya AC-nya nggak boleh juga. Kayak kipas saja. Misalnya demikian. Jadi itu bentuk punishment. Tapi ini didiskusikan dulu, disepakati dulu sama Ananda. Jadi bukan kita memutuskan sepihak, seolah-olah ya dia bilang yes dari dia, yesnya, baru kita terapkan punishmentnya kalau dilanggar. Tapi betul, di fase-fase pemulihan ini perlu kita luangkan waktu untuk apa yang menjadi hobinya. Kita lakukan waktu bersama-sama, masak bersama-sama, jalan bersama-sama. Jadi di usia ini jangan dibiarkan dia ngelukro atau diam diri di kamar berlarut-larut, tapi justru kita ajak exploring dan melakukan hal-hal yang dia suka dulu. Maka Bunda kasih waktu seminggu sampai 2 minggu ke depan atau izin dulu ke Ustadz karena memang ada kondisi yang sedang diobati, ya ini termasuk sakit sebenarnya, nggak apa-apa, izinnya sakit gitu. Jadi boleh. Nah, sakit mental itu ya begini gitu. Kondisinya tidak seperti sakit fisik, jadi butuh makluman. Nah, begitu Bunda. Jadi boleh. Nah, waktu kondisi ini kami kasih waktu ya 2 bulanan lah. Kalau 2 bulan, 3 bulan nggak ada perubahan, ya Bunda harus manuver, segera pindahkan saja ke sekolah yang lain. Di sekolah yang lain, setidaknya nggak usah mondok dulu, nggak apa-apa. Disiapkan dulu mentalnya, disiapkan dulu kondisinya. Nanti di SMA mondok itu insya Allah lebih baik. Jadi dia EDA, dia IL. Kadang-kadang anak-anak IL itu malah lebih bagus ya. Ya bukan lebih bagus ya maksudnya ya. Kelihatan lebih semangat gitu ya. Ya. Insya Allah dia IL itu IL nggak apa buruk. Kak Yogi, Afwan? Iya, IL itu apa ya? Ida Tughwi. Jadi dia ya Oh, udah istilahnya tunggu. dia dia masuknya bukan dari SMP gitu, tapi baru masuk SMA. Jadi ada hal yang harus dikejar. Kadang anak-anak yang dari IL ini justru ini adalah hal baru, tantangan baru, tanggung jawab baru. Jadi dan di usia remaja SMA ini kan udah siap emosinya, mentalnya, kognitifnya. Jadi kadang akselerasi gitu ya. Nah, ya jadi begitu. Jadi tidak apa-apa kalau sekarang belum siap mondok misalnya, kalaupun nanti keputusannya gitu, nanti SMA pun tidak masalah, bagus insya Allah. Tapi tadi diusahakan dulu, nggih, beberapa hal tadi, penggalian datanya ke Ananda juga, jadi agar kita tidak salah dalam mengambil langkah. Misalnya dipaksa, nah ternyata dia trauma gitu ya, kan nggak bisa. Nah, tapi kalau ini akal-akalan dia nanti kelihatan kok gitu ya. Nah, jadi kalau akal-akalan bisa dipaksa, artinya akal-akalan ya pura-pura atau sikap tidak tanggung jawab dia. Nah, mungkin itu Ayah Bunda, ini sudah banyak pertanyaan sebenarnya di kolom chat. Qadarullah belum bisa kita jawab ya semuanya, mohon maaf sekali. Semoga Allah mudahkan untuk terjawab dalam sesi-sesi Ayah Bunda belajar di tempat lain atau bersama guru-guru yang lain. Semoga Allah mudahkan. Demikian yang bisa kita pelajari sementara di malam hari ini. Terima kasih sudah bertahan selarut ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan ada hal yang baik, ada tanya dari Allah semoga bisa diamalkan. Silakan Ustadz, kita kembalikan kepada Ustadz. Ya, jazakumullah khairan juga kepada Kak Yogi yang sudah menyampaikan materi dan juga sesi tanya jawab yang sudah dijawab dengan sangat memuaskan. Dan kabar gembiranya, Bapak Ibu sekalian, kita di ITAF Global Islamic School itu memiliki layanan psikolog untuk tiap anak. Jadi tiap anak itu akan mendapatkan konseling khusus yang itu dapat benar-benar dimanfaatkan agar kita mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak, emosinya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada lulusan-lulusan dari ITAF, Masya Allah, diterima di 40 kampus, khususnya di Timur Tengah, bisa kita baca di sini. Nah, kita juga buka untuk gelombang 2. Mengapa kita buka gelombang 2? Bukan karena di gelombang 1 kita kekurangan murid, akan tetapi gelombang 1 saja itu yang daftar ada 59. Nah, setelah kita tes, itu ternyata
dari keseluruhan ini ada yang kemudian memang qadarullah belum masuk. Jadi kuotanya ada 38, ini belum terisi semua. Dari gelombang 1 yang pendaftarnya ada 59. Maka ini untuk Bapak Ibu sekalian bisa menjadi sebuah pertimbangan ya atas yang kemudian dialami oleh Bapak Ibu yang kemudian ingin menjadikan anak-anaknya sebagai ulama, pemimpin masa depan dan seterusnya, maka diantaranya bisa bergabung dengan ITAF Global Islamic School. Dan tadi ya, yang juga berkaitan dengan psikolog, ada layanan khusus untuk tiap anaknya itu kemudian mendapatkan konseling. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga berbagai ilmu yang didapat menjadi amal nyata yang bisa kita praktekkan, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan juga khususnya bagi anak-anak kita. Sekian itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.